Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih dan terus berikan kesempatan bagi setiap kami boleh belajar mengenai hal-hal yang perlu untuk kami ketahui di dalam kehidupan kami menjadi seorang Kristen, pengikut Tuhan yang setia. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan bukan cuma menginginkan kami boleh tahu, tetapi juga di dalam ketahuan kami ini, kami boleh menerapkan di dalam kehidupan kami menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu malam hari ini, Tuhan mampukan setiap kami memiliki telinga yang boleh mendengar dengan baik, hati yang boleh tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga sungguh-sungguh itu boleh menguasai kehidupan kami, dan kami boleh menjalankan di dalam waktu yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk kelas tajam kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, malam hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui link, link Google Form yang sudah dibagikan di grup-grup yang ada ya. Hmm. Ya, kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, Muse izin bertanya, soal sunat untuk orang Kristen dari kecil atau sudah dewasa dilakukan? Nah, jadi yang bertanya ini mempertanyakan soal sunat yang bagi kita sebagai orang Kristen, apakah kita harus melakukannya dari kecil ataukah dewasa atau kapan? Nah, karena bicara soal sunat ini, kita lihat dulu dari beberapa bagian Alkitab. Apa sih yang Alkitab katakan mengenai sunat? Ya, kita lihat dulu dari Kejadian 17 ayat 10. 17, Kejadian 17 ayat 10 bilang begini, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, jadi sunat itu berarti tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya. Jadi orang-orang itu harus disunat. Kemudian lebih lanjut, di dalam ayat yang ke-14 dari pasal 17 bilang begini, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengikari janjinya. Jadi ketika Tuhan memberikan perjanjian, itu perjanjian covenant antara Allah dengan umatnya, maka itu perjanjian itu harus dilaksanakan dengan sunat. Nah, dan juga firman Tuhan bilang yang nggak sunat itu harus dilenyapkan. Berarti ini merupakan satu perintah yang penting ya, yang Tuhan mau untuk umat pilihannya atau umat perjanjiannya itu harus disunat. Nah, lebih lanjut kita lihat ya di dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 bilang begini, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Dan juga di dalam pasal 21 ayat 4 dikatakan kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi kita dapat dia punya urutan ya, dia punya runtut sebagai tanda perjanjian, maka seluruh laki-laki di dalam bangsa Israel itu disunat. Kalau nggak sunat, dilenyapkan. Dan Tuhan bilang itu semua yang disunat itu bukan cuma keturunan asli bangsa Israel, tetapi juga semua orang yang ada di antara kaummu, baik yang orang asing yang menjadi bangsa Israel yang dibeli dan lain sebagainya, yang bukan termasuk keturunan bangsa Israel tapi bergabung dengan bangsa Israel itu semua harus disunat dan dikasih tahu sunatnya itu ketika berumur 8 hari. Kalau memang dari eh, suku Israel memang. Jadi anak yang lahir 8 hari langsung disunat. Tapi kalau yang baru bergabung, baru menjadi eh, dari bangsa Israel ketika dewasa, ya berarti disunatnya dewasa. Tetapi kalau memang keturunan berarti dari 8 hari. Dan kemudian juga Alkitab kasih tahu,
bahwa Abraham juga menyunat Ishak. Dan menyunat Ishak tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada umatnya, yaitu disunat pada umur 8 hari. Nah, kalau kita berkaca dari bagian ini, maka kita bisa mengatakan bahwa oh berarti ini sunat ini merupakan tanda perjanjian, harus dilakukan, dan kalau tanya kapan, maka Tuhan bilang pada umur yang ke-8 hari. Nah, tetapi kan lebih daripada itu kita bertanya, apakah kalau orang Kristen pun harus melakukan hal yang sama sebagai tanda perjanjian antara Allah dan orang Kristen, maka harus disunat semua dan disunat itu pada hari yang ke-8. Nah, kita lihat apakah jawaban daripada Alkitab. Ternyata dalam perjanjian baru, di dalam Galatia 5 ayat 6 dikatakan begini, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, ini berarti apa yang bagian ini mau sampaikan? Yang bagian ini mau sampaikan berarti di dalam perjanjian baru, hal yang paling utama itu adalah di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan lagi sunat yang menjadi tanda perjanjian, bukan lagi sunat menjadi satu hal yang harus dikerjakan, yang diperintahkan kepada Tuhan, tetapi sudah berubah. Yaitu yang paling utama, yang paling penting adalah di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12 dikatakan begini, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, yang paling utama dari perjanjian baru itu bukan lagi tentang sunat, tetapi hal yang yaitu yang tadi dikatakan di dalam Galatia itu di dalam Kristus. Dan kalau kita merujuk lagi ke dalam Kolose ini, Kolose bilang ternyata maksudnya di dalam Kristus itu kamu di dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena di dalam Kristus itu kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah dan seterusnya. Nah, berarti di dalam perjanjian baru itu sunat itu telah berganti menjadi baptisan. Sehingga kalau kita kembali ke pertanyaan di awal, itu jadi mau tanya soal sunat, bagi orang Kristen itu sunat itu harus dilakukan apakah ketika masih kecil atau sudah dewasa, maka jawabannya tidak perlu. Jawabannya bagi orang Kristen, sunat bukan lagi merupakan satu hal yang wajib untuk dilakukan. Walaupun di dalam perjanjian lama itu dikatakan bahwa sunat itu merupakan tanda perjanjian. Tetapi di dalam perjanjian baru itu tanda perjanjiannya itu sudah bukan lagi sunat, melainkan baptisan. Jadi sunat itu tidak perlu untuk dilakukan oleh orang Kristen. Kalau dalam kaitannya sebagai perintah Tuhan, sebagai perjanjian antara Allah dan umatnya, umat tebusannya. Jadi itu kalau dalam pengertian seperti demikian, maka tidak perlu dilakukan. Nah, John Calvin dia bilang begini, baptisan sekarang adalah seperti sunat dahulu, tanda dari penghapusan dosa dan hidup baru. Jadi kalau dalam perjanjian lama dibilang sunat sebagai tanda perjanjian, maka perjanjian baru itu bicara soal baptisan. Jadi sekali lagi, sunat bagi orang Kristen tidak wajib, tidak harus dilakukan dalam kaitan memenuhi perintah Tuhan atau apa yang menjadi perjanjian antara Allah dan umat pilihannya. Tetapi yang dilakukan itu adalah baptisan. Tapi kalau lebih lanjut lagi, tapi apakah sama sekali tidak boleh untuk disunat? Ya, jawabannya boleh. Sunat boleh dilakukan, tetapi sunat yang dilakukan itu bukan lagi didasarkan pada perintah
pada ketetapan, pada perjanjian covenant antara Allah dan manusia, bukan, tetapi sunat yang dilakukan oleh orang Kristen lebih ditinjau dari sisi kesehatan atau sisi medis. Jadi kita ini boleh silakan untuk disunat, tetapi disunatnya ini bukan lagi bicara soal ketetapan yang Tuhan inginkan. Karena kan di dalam perjanjian baru itu sudah diganti dengan baptisan. Nah, tapi kita boleh lakukan dari sisi medis. Jadi saya cari pernyataan atau apa sih hubungannya antara sunat dan medis itu, bahwa begini, lembaga kesehatan seperti WHO atau CDC itu mengatakan bahwa sunat medis pada pria dapat memberikan sejumlah manfaat kesehatan. Di antaranya menurunkan risiko infeksi saluran kemih pada bayi laki-laki, baru kemudian mengurangi resiko penularan HIV dan penyakit menular seksual, baru meningkatkan kebersihan alat kelamin, baru mengurangi resiko fimosis, kulit kulup tidak bisa ditarik, itu fimosis. Baru sedikit menurunkan resiko kanker penis, meskipun memang sangat jarang. Jadi jadi sunat itu kalau dihubungkan dengan kesehatan itu banyak sekali manfaatnya. Kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang banyak dengan kita melakukan sunat. Nah, sehingga kalau tanya sunat, apakah bisa dilakukan? Iya bisa, tapi dihubungkan dengan medis, bukan lagi dihubungkan dengan perjanjian, perintah, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang bisa saya jawab. Kalau bicara soal sunat bagi orang Kristen dilakukan kecil atau dewasa, nah kalau di dalam kaitannya dengan perjanjian, dengan ketetapan Tuhan, dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka tidak perlu lagi. Karena sunat dalam perjanjian lama sudah digantikan dengan baptisan di dalam perjanjian baru. Tetapi sunat boleh dilakukan kalau alasannya kesehatan, untuk supaya bisa mendapatkan kesehatan. Nah, ada yang mau tanggapi atau ada yang mau memberikan pernyataan, statement, atau yang mempertajam, dipersilakan. Nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, Muse mau tanya, bagaimana kalau kita sudah baptis di gereja lain, seperti GMS, Mawar Sharon, tetapi ketika masuk di gereja Injil, seperti GPMI, katanya harus tetap ikut kelas katekisasi dan baptisan atau siri dewasa. Berarti apakah dia tidak dianggap baptis? Atau misalnya ketika sudah kecil dipercik, berarti sudah dibaptis. Kalau di gereja lain, dianggapnya seperti itu. Tetapi kalau di GPMI, bukan baptis, melainkan penyerahan anak. Jadi seperti apa ya Musa? Pusing dan bingung untuk menjelaskan ke yang lain. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang baptisan, maka harus ada unsur-unsur yang penting di dalamnya. Jadi bagaimana baptisan kudus itu dinyatakan sah atau diterima oleh gereja kita, GPMI, maka harus setidak-tidaknya itu mengandung dua unsur penting. Atau kalau saya tulis ini tambah satu, tiga. Yaitu unsur pentingnya apa? Unsur pentingnya itu yaitu pertama dilakukan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi semua baptisan yang dilakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus itu dinyatakan sah. Baru kemudian itu menggunakan unsur air. Jadi di dalam membaptis itu ada unsur air. Nggak masalah airnya itu banyak, airnya itu sedikit, airnya itu mengalir atau menggenang. Nggak masalah, yang penting yang digunakan adalah unsurnya air. Medianya air. Dan dilakukan satu kali saja dan tidak perlu diulang. Nah, dari mana kita tahu bahwa dalam baptisan kudus itu unsur pentingnya itu dilakukan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, dan juga harus menggunakan media air. Nah, ada landasan Alkitabnya, beberapa landasan Alkitabnya. Pertama kita tahu ya di dalam Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19,
Yesus bilang begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah Tuhan. Kalau mau baptis, maka harus dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sehingga gereja-gereja yang akan melakukan baptisan, maka dia harus dibaptis di dalam otoritas Allah Tritunggal, yaitu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nggak boleh pakai otoritas yang lain. Apalagi bilang saya sebagai hamba Tuhan, nama ini saya membaptis engkau dalam namaku. Wah, itu sudah pasti keliru. Itu sudah pasti sesat. Tidak boleh pakai yang lain, harus pakai formulanya ini Allah Tritunggal. Dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian yang menggunakan air, kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 36 ayat 25, dikatakan begini, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi medianya air karena memang sifat air itu adalah membersihkan. Ya, kalau kita kan sudah kotor dan sebagainya, bagaimana kita cara membersihkan diri dari kotor ini? Ya kita mandi. Kita mandi pakai apa? Kita mandi pakai bendera? Tentu saja enggak ya. Kita mandi pakai pasir? Ya tentu saja enggak. Kita mandi pakai air. Atau minimal ada yang bilang begini, pakai tisu basah. Tisu basah juga kan ada mengandung air. Jadi air itu memang sebagai satu media yang untuk membersihkan kita. Nah, maka itu kan bagian Yeskiel ini bilang ayat 36 ayat 25 dia katakan aku akan mencurahkan kepadamu air. Air itu sebagai simbol untuk mentahirkan dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Sehingga air itu merupakan satu media yang harus dipakai ketika akan melakukan pembaptisan. Jadi kalau baptis itu pakai media air dan juga di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan untuk gereja kita, kembali lagi seperti tadi saya katakan, unsur penting yaitu air, kita tidak masalah mau dia air yang banyak seperti kolam baptis yang dicelupkan semua atau hanya dipercik. Tidak masalah karena medianya itu air, bukan bendera. Ada gereja-gereja tertentu dalam tanda kutip yang baptisannya itu pakai bendera. Nah, itu nggak sah. Tapi kalau pakai air, tidak persoalan dia mau air banyak, atau dengan kata lain sama bilang, tidak dipersoalkan dia mau percik apa dia mau selam, yang penting air, maka itu sah. Dan dilakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan kalau sudah dilakukan itu, ya sudah sah. Nah, kalau sudah sah, jangan diulangi lagi. Satu kali aja, satu kali dilakukan sudah dianggap sah. Nah, sekarang kan tadi kan pertanyaannya kan seperti di gereja Mawar Sharon. Di gereja Mawar Sharon, kalau sudah dibaptis di gereja Mawar Sharon, ketika masuk di gereja Injil seperti GPMI, katanya harus tetap ikut kelas katekisasi dan baptisan atau sidi dewasa. Nah, berarti apakah dia tidak dianggap dibaptis? Nah, sekarang kita lihat dulu gereja Mawar Sharon, bagaimana sih dia baptisnya? Nah, saya ambil dari situs Gereja Mawar Sharon, yaitu gms.church. Jadi saya cari bagaimana sih tata cara baptisan di Gereja Mawar Sharon. Ya, saya searching, saya dapat di situsnya gms.church. Nah, di gms.church ini bilang begini, tata cara baptisan mereka di Gereja Mawar Sharon. Bilang begini, baptisan diadakan di setiap akhir ibadah. Jadi mereka itu setiap setiap akhir ibadah itu kalau ada orang yang mau dibaptis maka bisa dilakukan. Ini menurut menurut situs mereka ya. Saya nggak tahu dia punya kebenaran atau apa, tapi saya dapat seperti demikian. Itu. Tapi karena sudah di situs pasti bisa dipertanggungjawabkan kan. Situsnya situs situs resmi gms.church. Jadi dilakukan di setiap akhir ibadah umum. Baru kemudian tata cara baptisan itu adalah baptisan selam. Jadi mereka adakan di akhir ibadah dan caranya adalah dengan selam. Kalau dengan selam ya pasti kita tahu ya pakai air berarti. Medianya air.
Baru mereka bilang begini, tidak perlu mendaftar untuk dibaptis. Jadi seseorang yang mau dibaptis itu datang aja ibadah. Jadi ketika datang ibadah, ikut ibadah, setelah ibadah selesai, hubungi aser. Nah, untuk hubungi aser untuk pengarahan lebih lanjut. Jadi pengarahan teknisnya. Jadi teknisnya bagaimana mau dibaptis, baru pakaian apa dan sebagainya itu sudah disediakan oleh gereja GMS. Jadi hanya perlu datang aja, nggak perlu daftar, hanya perlu datang, ikut ibadah, selesai ibadah, hubungi aser. Baru kemudian dari situsnya juga bilang begini, sertifikat baptisan selam itu akan diberikan setelah menyelesaikan MSJ 1 dan ikut dalam Connect Group. Jadi MSJ 1 ini My Spiritual Journey. Itu, kayaknya itu, My Spiritual Journey. Jadi ikut itu dan juga ikut Connect Group. Connect Group ini kemungkinan besar seperti kita CG, Care Group. Jadi orang-orang harus dia menyelesaikan MSJ 1 dan juga ikut Connect Group baru nanti dapat sertifikatnya bahwa dia sudah dibaptis di gereja GMS. Nah, yang terakhir saya lihat di pengakuan mereka. Di pengakuan mereka dikatakan begini, baptisan dilaksanakan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka percaya kepada Allah Tritunggal dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, dari situs mereka ini, gms.church ini, yang kita lihat ada unsur penting yang menyatakan bahwa baptisan mereka itu sah, yaitu kan baptisan selam pakai media air. Maka dari itu dikatakan sah dan juga dilaksanakan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti ini kan sah. Nah, sehingga kalau baptisan GMS ini dilakukan seperti yang dicatat di dalam situs mereka, berarti gereja kita, GPMI itu menerima baptisan mereka itu bahwa baptisan itu mereka adalah baptisan yang sah. Karena dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan juga baptisannya itu pakai media air karena baptisan selam. Sehingga kalau baptisan mereka itu sah, maka ketika orang-orang yang dari gereja GMS terus mau pindah ke GPMI, maka kita tidak akan lagi melakukan baptisan. Jadi mereka itu tidak akan dibaptis lagi di GPMI karena baptisan mereka sah gitu. Tapi yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dari GMS terus pindah ke GPMI, mereka harus mengikut katekisasi. Jadi seseorang yang sudah dibaptis di gereja, entah itu gereja Mawar Sharon atau gereja yang tidak seasas dengan kita, tapi yang pembaptisannya itu dilakukan media air, dia entah mau selam, entah dia percik, dan dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka ketika masuk gereja GPMI tidak perlu lagi dibaptis karena baptisannya sudah sah. Dan kita kan bilang kan satu kali aja dilakukan, jangan dilakukan ulang. Sudah di gereja GMS yang memenuhi unsurnya, masa masuk lagi di GPMI kita baptis lagi? Enggak. Jadi enggak, itu sudah sah. Kita tidak akan melakukan pembaptisan lagi, tidak akan baptis lagi. Tapi orang tersebut itu harus ikut katekisasi. Nah, pertanyaannya kenapa mereka harus ikut katekisasi? Karena kalau ikut katekisasi itu bicara tentang pengajaran. Jadi orang yang dari GMS atau dari gereja-gereja yang tidak seasas dengan GPMI, yang pembaptisannya itu mengandung kedua unsur itu, maka ketika mereka masuk ke GPMI, mereka tidak perlu dibaptis lagi. Karena baptisan mereka sudah sah. Tetapi mereka harus ikut katekisasi karena ini menyangkut pengajaran. Karena kan walaupun baptisannya itu sama, walaupun baptisannya itu sah, kita katakan sah, tetapi kan belum tentu kan pengajaran-pengajarannya itu kan sesuai atau seasas dengan gereja kita, GPMI. Maka dari itu mereka itu harus mengikuti katekisasi. Jadi orang-orang yang gereja tidak seasas itu mereka masuk ke kita nggak perlu dibaptis, tapi harus ikut katekisasi. Hanya menyangkut soal pengajaran. Nah, kemudian bagaimana bicara dengan baptisan anak? Karena kan di sini kan pertanyaan juga tuh, di pertanyaan misalnya ketika sudah kecil dipercik, berarti sudah dibaptis tuh. Kalau di gereja lain dianggapnya begitu. Tetapi kalau di GPMI bukan baptis, melainkan penyerahan anak.
Jadi seperti apa? Pusing dan bingung untuk menjelaskan ke yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang baptisan anak, maka kita akan mendapati dua pandangan besar dari gereja-gereja. Yaitu yang pertama, ada gereja yang melaksanakan baptisan anak. Nah, untuk gereja-gereja yang melaksanakan baptisan anak, maka ketika dewasa bukan lagi dibaptis. Karena sekali lagi ya baptis jangan sampai dua kali, satu kali aja. Yang dewasa itu berarti itu ikut sidi. Nah, saya termasuk hal itu. Jadi saya gereja asal saya itu melaksanakan baptisan anak. Sehingga saya ketika dewasa nggak lagi dibaptis, tapi yang dinamakan dengan sidi. Nah, tapi ada gereja-gereja yang tidak melaksanakan baptisan anak. Sehingga yang dinamakan itu adalah penyerahan anak. Sehingga kalau dewasa itu harus dibaptis. Karena waktu kecil itu penyerahan anak. Dan menurut ADRT Sinode, jadi Sinode kita GPMI itu, kita tidak melaksanakan baptisan anak. Tapi kita melaksanakan penyerahan anak. Jadi bukan maksudnya bicara soal gereja GPMI Balikpapan, tapi ini bicara tentang ADRT dari Sinode. Jadi Sinode GPMI itu ADRT-nya adalah tidak melaksanakan baptisan anak, tapi penyerahan anak. Gitu. Nah, maka dari itu kembali lagi, kalau ada gereja-gereja tertentu yang sudah melaksanakan baptisan anak, ketika dia masuk ke GPMI, ya dikasih tahu kan, oh gereja Injil yang ini, yang sudah baptisan anak, kami sudah melaksanakan waktu di kecil sudah dibaptis waktu anak-anak. Nah maka masuk di GPMI sudah nggak dibaptis lagi, tapi ya tetap sama di CD, ikut CD ya ikut kelas katekisasi, kelas katekisasi. Nah, dan kalau gereja kita itu bicara nggak melaksanakan atau sinode kita lebih tepat bicara sinode kita karena ADRT-nya itu tidak melaksanakan baptisan anak, tapi penyerahan anak. Nah, gereja-gereja yang melaksanakan baptisan anak itu ada dasar Alkitabnya, yaitu bilang begini, dasar Alkitabnya di dalam Kejadian 17 ayat 9 dan 10 bilang begini kan, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjian engkau dan keturunanmu turun temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, karena di dalam perjanjian lama itu bahwa perjanjian perjanjian antara Allah dengan umatnya itu harus disunat, dan disunat itu dikatakan tadi pada hari yang ke-8, maka gereja-gereja tertentu yang menganut pandangan maksudnya boleh di baptisan anak, maka salah satunya juga pegang ayat ini. Itu karena Tuhan bilangkan sunat, sunat itu kepada anak-anak, anak-anak umur 8, umur 8 hari, dan sunat itu di dalam perjanjian baru sudah baptisan, maka boleh dibaptis anak, baptis anak. Maka dari itu ada gereja-gereja yang pakai baptisan anak. Karena kan itu kan perjanjian. Baptisan itu pengganti sunat. Sunat itu dilakukan kepada anak yang umur 8 hari, maka baptisan juga boleh baptisan anak. Itu. Baru kemudian 11-12 haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi, tanda perjanjian, sunat dan dilakukan ketika berumur 8 hari. Itu orang yang asli dari keturunan Israel. Nah, maka dari itu sunat diganti dengan baptisan dalam perjanjian baru, maka baptisan anak dipercayai diyakini boleh, walaupun memang ayatnya tidak bicara secara terang-terangan tentang baptisan kepada anak. Nah, kemudian juga ada satu bagian lain juga. Satu bagian lain di dalam eh, Kisah Para Rasul 16 ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi ini kita tahu ya, Lydia ini.
Dia bilang ketika dia percaya, maka dia dibaptis. Tapi bukan cuma dia dibaptis, tetapi juga dia dibaptis bersama dengan seluruh seisi rumahnya. Seisi rumah berarti semua orang yang ada di rumahnya. Nah, dari bagian ini mau bilang bahwa ketika dikatakan dia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, berarti tidak terkecuali. Berarti semua orang yang ada di dalam rumahnya itu menjadi percaya dan dibaptis. Dan itu berarti tidak menutup kemungkinan kalau ada anak-anak juga sama-sama juga ikut dibaptis. Karena itu menunjukkan bahwa tidak terkecuali, dibaptis semua, semua seisi rumahnya. Jadi, kalaupun ada anak-anak di dalamnya, berarti anak-anak juga ikut dibaptis. Sehingga memang baptisan anak, walaupun maksudnya tidak secara apa ya terang-terangan bilang, tetapi dipercayai bahwa itu boleh dilakukan. Nah, maka dari itu, yaitu pandangan daripada eh, yang menganut pandangan bahwa baptisan. Nah, gereja kita kembali lagi, yaitu jadi kalau sudah dibaptis, baptis anak, maka gereja kita juga mengatakan bahwa itu sah, tidak perlu lagi dibaptis. Yang perlu dilakukan CD atau ya CD dan tetap ikut kelas katekisasi. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tambahkan atau ada yang mau berpendapat? Kalau nggak ada lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, Musa mau tanya, bagaimana pandangan Musa tentang daging kurban Idul Adha? Apakah kita boleh terima dan makan? Terima kasih. Nah, saudara-saudara, ketika kita mau bicara tentang daging kurban Idul Adha atau apapun lah, ketika apapun kita bicara, maka kita mesti tahu, kita mesti ngerti bahwa itu bukan cuma sekedar kita bicara demikian, tapi pasti itu ada sesuatu yang mempengaruhi di belakang. Ya, kalau saya pakai contoh ya, saya pakai contoh sekarang ini kita jumlahnya berapa ya? Taruhlah sekarang kita ini jumlahnya sekitar 50. Nah, ketika saya bilang begini, yang hadir yang hadir di Zoom kali ini di Tajam tanggal 16 Juni ini yang hadir 50 orang ya. Nah, gitu. Nah, ketika saya ngomong itu yang hadir 50 orang, 50 akun, maka sebenarnya yang saya mau omongkan bukan cuma sekedar 50 orangnya. Walaupun secara terang-terangan saya bilang 50 orang, tapi tetap ada pandangan, ada presupposisi di belakangnya. Bisa jadi di belakangnya itu saya ketika bilang ini, oh yang hadir Zoom malam hari ini cuma 50 orang. Nah, bisa jadi di belakangnya itu saya lagi bertanya. Di belakang pemikiran saya ya, maksudnya presupposisi saya di belakang itu bilang ini, jemaat GPM ini ada 200-an, tapi yang hadir kok cuma 50. Nah, ada yang melatar belakangi ketika saya ngomong itu. Atau saya bisa juga ngomong begini, yang hadir 50. Oh, ini masih lebih kurang. Sebenarnya di tajam-tajam sebelumnya itu yang hadir sampai 70 sampai 80, kok sekarang 50. Jadi apa yang kita mau ngomong itu sebenarnya bukan cuma sekedar itu, tetapi ada satu makna, ada satu presupposisi, ada satu pandangan di belakang itu. Nah, demikian juga dengan bicara tentang daging kurban. Jadi maksudnya saya mau ngomong begini. Jadi ketika kita bicara makan daging kurban Idul Adha, kita harus setuju bahwa ini bukan cuma sekedar bicara makan daging. Jadi ketika bilang begini, bolehkah saya menerima daging kurban Idul Adha? Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara, ketika membicarakan hal itu, sebenarnya kurban Idul Adha itu bukan cuma sekedar kita bicara makan dagingnya, tapi kita bicara tentang makna di balik itu. Atau apa sih yang melatar belakangi sehingga Idul Adha itu ada atau dilaksanakan oleh orang-orang Muslim gitu. Nah, sehingga saya cari eh, apa sih bicara tentang Idul Adha? Maknanya apa? Dan saya dapat dari beberapa sumber. Jadi begini, ketika bicara tentang Idul Adha itu punya makna, yaitu maknanya itu berkurban mengajarkan untuk melepaskan sebagian dari harta, benda yang kita cintai demi mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Baru kemudian
Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, dan tetangga sehingga mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Baru berkurban juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, SWT. Baru bagi sebagian ulama, kurban juga dimaknai sebagai cara membersihkan harta dari hal-hal yang tidak baik. Ya, berarti ada pandangan-pandangan teologis di dalamnya. Jadi bicara bicara tentang kurban Idul Adha bukan cuma bicara tentang makan dagingnya, tapi ternyata ada pandangan-pandangan teologis di belakangnya. Hewan kurban yang disembeli dengan ikhlas kelak akan menjadi saksi dan penolong bagi yang berkurban di akhirat. Nah, sehingga apa maknanya kalau kita mau bicara tentang Idul Adha? Jadi kita bisa dengan kita melihat hal itu, maka kita bisa memahami bahwa ibadah kurban di hari raya Idul Adha bukan cuma sekedar penyembelihan hewan, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kepedulian sosial. Artinya apa? Artinya seperti yang saya bilang tadi, Hari Raya Idul Adha itu bukan cuma sekedar bicara tentang pembagian daging yang secara kasat mata kita lihat bahwa oh bagi bagi daging kurban ke siapa, bukan cuma itu. Tetapi ada pandangan teologis di belakangnya, yaitu menyangkut keimanan, menyangkut ketakwaan, menyangkut juga kepedulian sosial. Sehingga kalau dari sini kita lebih bisa menilai lagi apakah kita boleh terima, apakah kita boleh makan dan lain sebagainya tentang daging kurban ini. Dan ayat yang mendasarinya yaitu 1 Korintus 10 ayat 20 sampai 21. Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Artinya apa saudara-saudara? Artinya dari bagian ini Tuhan tidak menginginkan supaya kita itu dalam tanda kutip bersekutu dengan itu dan juga bersekutu dengan Tuhan. Tidak boleh kedua-duanya. Sehingga kalau dari terang kebenaran firman Tuhan dan kita maknai makna dari persembahan kurban Idul Adha, maka kita bisa jawab bahwa makan daging yang dipersembahkan sebagai kurban kepada Allah SWT bisa dikategorikan sebagai mengkonsumsi persembahan berhala. Dan kalau itu seperti demikian, maka jelas tidak diperbolehkan. Karena kita tahu bahwa memang ada makna yang lebih dalam dari sekedar makan dagingnya itu. Kalau cuma sekedar makan daging, ya bagi saya tidak masalah. Silakan makan. Apa semuanya kan itu kan dalam dalam Tuhan kan bagi satu hal yang kita lakukan dengan ucapan syukur ya halal. Tapi kita tahu ada makna di belakangnya, yaitu sebagai kurban bagi persembahan pada Allah SWT. Maka dari itu tidak boleh dilakukan. Nah, jadi ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan ini, yaitu apakah boleh kita terima boleh makan? Tentu saja tidak, karena bukan cuma sekedar makan dagingnya, tetapi juga ada hal yang berhubungan dengan spiritualitas orang-orang yang melakukan itu, yaitu itu dilakukan sebagai persembahan kepada Tuhan mereka. Dan kalau itu kita lakukan, itu sama saja dengan eh, dikategorikan sebagai persembahan berhala. Jadi kita tidak boleh. Ya, ada yang mau tanggapi atau ada yang mau mempertajam atau ada yang mau berkomentar? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat, Musa mau tanya, apakah kematian Herodes saat itu langsung dimakan cacing-cacing? Di dalam Kisah 12 ayat 23. Jadi kita lihat dulu ayatnya ya. Ayatnya di dalam Kisah 12 ayat 23.
Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Dia mati dimakan cacing-cacing. Nah, saudara-saudara, ketika saya baca bagian ini dan kemudian saya menghubungkan dengan pertanyaan yang keempat, yaitu mau tanya apakah kematian Herodes saat itu langsung dimakan eh mau mau tanya apakah kematian Herodes saat itu langsung dimakan cacing-cacing, maka saya melihat itu bisa dijadi dalam dua pertanyaan begitu. Jadi maksudnya saya memikirkan orang yang bertanya ini saya membayangkan dalam dua pertanyaan maksudnya. Bisa dikategorikan dua pertanyaan. Yaitu yang pertama begini, ketika si penanya ini bilang begini, apakah kematian Herodes saat itu langsung dimakan cacing-cacing, berarti bisa dalam dua pertanyaan yang dia maksudkan, bisa pertama ini, ketika Herodes mati, langsung saat itu juga dimakan cacing-cacing. Ya, jadi saya memikirkan ini, saya mendiagnosa bahwa jemaat yang bertanya bisa dikategorikan dalam pertanyaan ini. Jadi apakah ketika Herodes mati, langsung saat itu juga dimakan cacing-cacing? Atau yang kedua begini, apakah Herodes mati saat itu juga? Saat itu juga dan langsung dimakan cacing-cacing gitu. Jadi kan ya, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Berarti kan tampar kan langsung mati toh. Nah, karena dia nggak memberikan hormat kepada Tuhan. Dan kemudian setelah ditampar Tuhan langsung mati, maka dimakan cacing-cacing. Jadi di dalam penggambaran orang itu mau di dalam penggambaran saya membayangkan orang itu bertanya, "Oh, apakah Herodes itu ketika dia menerima penghormatan yang tidak seharusnya bagi dia, dia mati kan dihukum Tuhan. Tapi waktu dia mati, apakah pas dia koib, itu langsung dimakan oleh cacing-cacing. Jadi cacing-cacing muncul dari mana, kayak dari tanah dan lain sebagainya, terus makan mayatnya. Atau yang kedua, apakah ketika dia menerima penghormatan yang seharusnya tidak ditujukan kepada dia, dia langsung mati saat itu juga. Jadi ketika orang bilang begini, ini suara Tuhan dan bukan suara manusia, dan dia terima, ya Tuhan tampar, langsung mati saat itu juga dan langsung dimakan cacing-cacing. Jadi ada dua pertanyaan ini. Nah, saudara-saudara, dari dua pertanyaan ini yang paling mudah dijawab yang pertama sebenarnya. Ketika Herodes mati, langsung saat itu juga dimakan cacing-cacing. Nah, mengapa mengapa pertanyaan yang kedua ini bisa muncul? Maksudnya kenapa saya bisa membayangkan si yang bertanya ini mempertanyakan pertanyaan yang kedua, yaitu apakah Herodes mati saat itu juga dan langsung dimakan cacing-cacing? Karena kita ingat ya kisah sebelumnya di dalam kisah para rasul. Kita tahu ya ceritanya bersamanya, yaitu Ananias dan Safira toh bilang begini, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Jadi begini, ketika para rasul langsung bilang begini kan ke Ananias, kamu bukan mendustai manusia, kamu mendustai ke Roh Kudus. Ketika bilang begitu kan langsung mati dia. Pada saat itu juga langsung mati. Kisah para rasul atau firman Tuhan menjelaskan dengan secara detail. Putuslah nyawanya ketika mendengar perkataan itu, selesai dengar perkataan itu, kamu mendustai, bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah, langsung putus nyawanya. Dan juga dikasih tahu dalam ayat yang keenam, datang orang-orang untuk mengapani mayat itu, mengusungnya keluar. Gitu. Jadi langsung mati saat itu. Nah, dan juga kan ayat ini kan, kalau dalam pertanyaan ini kan 12 ayat 23, dan seketika itu juga ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Dia mati dimakan cacing-cacing. Sehingga kembali lagi saya memikirkan, saya membayangkan ada dua pertanyaan. Herodes mati, dan kemudian ketika dia mati, apakah langsung saat itu juga dimakan cacing-cacing? Atau apakah Herodes mati saat itu juga dan langsung juga dimakan oleh cacing-cacing? Nah, kan saya bilang kan tadi kan, yang gampang pertanyaan pertama. Karena yang pertanyaan pertama, apakah ketika Herodes mati langsung saat itu juga dimakan cacing-cacing? Jawabannya yes. Iya. Jawabannya iya. Langsung saat itu juga dimakan cacing-cacing, iya. Tetapi bukan dalam pandangan bahwa oh ketika dia mati terus cacing-cacing keluar dari tanah dan lain sebagainya, terus langsung pergi ke mayatnya terus langsung makan, bukan. Bukan. Tetapi atas dasar hukuman Tuhan kepada Herodes. Karena Herodes tidak, karena Herodes menerima
menerima penghormatan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan, bukan kepada dia tapi dia terima, maka dari itu Tuhan menghukum dia dan Tuhan memberikan dia satu penyakit yang kita bisa katakan itu disebabkan oleh cacing-cacing. Itu ya apa ya kalau kalau zaman sekarang apa ya sakit apa ya yang ada cacing-cacingnya itu. Jadi cacing-cacing itu yang makan bagian dalam tubuh Herodes. Sehingga karena cacing-cacing itu makan, itu menyebabkan Herodes mati. Mati. Jadi kalau pertanyaannya si penanya, jadi jemaat Tuhan ada yang tanya bilang, apakah kematian Herodes saat itu langsung dimakan cacing-cacing? Dalam pengertian dia mau tanyakan apakah ketika Herodes mati langsung saat itu juga dimakan cacing-cacing? Jawabannya yes. Karena apa? Karena Tuhan langsung memberikan penyakit kepada dia, penyakit yang disebabkan oleh cacing, sehingga cacing makan, mati ya sama tuh. Sama juga, berarti kan saat itu juga langsung dimakan cacing-cacing. Tapi kalau dia punya pertanyaan, apakah Herodes mati saat itu juga? Maksudnya ketika dia terima penghormatan yang seharusnya bukan untuk dia, ketika dia terima itu dan firman Tuhan bilang ditampar oleh malaikat, dia langsung mati saat itu juga dan langsung dimakan oleh cacing-cacing. Nah, maka ini perlu untuk tafsirkan lebih lanjut, perlu untuk dipikirkan lebih lanjut. Nah, karena apa? Karena saya akan mengatakan bahwa Herodes tidak mati langsung saat itu juga. Tetapi bukan berarti juga dia lama baru mati, tidak. Tetapi dalam pengertian ketika ditampar malaikat, firman Tuhan bilang kan ketika saat itu juga dia ditampar oleh malaikat Tuhan. Itu bukan berarti maksudnya ketika dia terima penghormatan, kemudian Tuhan langsung hukum tampar, dia langsung mati. Nah, saya mencoba untuk mencari pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh reform itu mengatakan bahwa tidak seperti demikian. Tetapi bukan berarti dalam jangka waktu yang lama, tidak, tidak juga, gitu. Nah, jadi Herodes segera mengalami penyakit fatal yang digambarkan sebagai tubuhnya dimakan cacing-cacing. Bukan gambaran lambat atau jauh kemudian, tapi hasil dari hukuman Tuhan yang langsung dan segera. Jadi, kita kembali ke ayat ini ya, karena kan jawaban saya tadi kan bilang kan, kalau pertanyaan apakah saat itu juga dia langsung mati, dan kemudian langsung juga saat itu dia dimakan oleh cacing-cacing, jawabannya tidak, maka kita perlu untuk, atau saya perlu untuk menjelaskan, lantas bagaimana dengan ayat ini, dia bilang, seketika itu juga, ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Secara gambaran besar atau secara gambaran umum luas, ketika kita baca ini, seketika itu juga dia ditampar malaikat Tuhan, pasti kita bilang langsung mati. Gitu. Apalagi kan ada tadi kan di Anania Safira kan langsung bilang putuslah nyawanya, tapi ayat selanjutnya memberitahukan bahwa mayatnya dikapani, orang-orang muda datang, mayatnya dikapani, terus dibawa keluar. Nah, itu memang dijelaskan secara rinci bahwa memang butuh langsung mati saat itu. Tapi ayat ini kan bilang seketika itu juga ia ditampar Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Sehingga pertanyaannya, kalau saya bilang tidak langsung mati, tetapi juga bukan berarti dalam jangka waktu lama ya dia tidak mati, enggak. Dalam jangka waktu yang pendek. Nah, maka kita harus menjelaskan seketika itu juga atau saya harus menjelaskan seketika itu juga. Nah, saudara-saudara, kalimat seketika itu juga itu menunjukkan bahwa tindakan hukuman ilahi terjadi secara langsung saat Herodes menerima pujian ilahi dari banyak orang. Jadi ada yang mengatakan begini, ketika ayat 23 bilang begini, dan seketika itu juga dia ditampar oleh malaikat Tuhan, ya seketika itu juga memang tindakan hukuman Tuhan itu terjadi langsung. Seketika itu juga. Hukumannya Tuhan terjadi seketika itu juga. Jadi nggak tunggu-tunggu. Nggak tunggu-tunggu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, nggak. Tetapi penghukumannya itu terjadi langsung. Terjadi pada saat itu. Nah, cuma kan yang jadi persoalan kan orang ketika membaca ayat ini kan, ayat 23 ini punya pemahaman berarti langsung mati. Makanya kan itu pertanyaan, apakah eh, Herodes langsung mati saat itu dan langsung dimakan cacing-cacing? Nah, seketika itu juga itu bicara tentang hukuman ilahi terjadi secara langsung. Tidak menunggu-nunggu. Ketika dia
menerima pujian yang seharusnya bukan ditujukan kepada dia, tapi seharusnya harus kepada Tuhan, dia langsung menerima hukuman itu. Tindakan hukuman itu terjadi secara langsung. Tetapi bukan berarti dia langsung mati. Herodes tidak mati seketika saat itu juga secara fisik. Jadi nggak langsung mati, nggak langsung tepar. Terus apalagi langsung keluar cacing-cacing dari tanah terus makan dia. Enggak. Herodes tidak mati seketika saat itu juga secara fisik. Tetapi hukuman Allah langsung dijatuhkan padanya saat itu juga. Yang kemudian menyebabkan kematiannya dalam waktu dekat. Jadi hukuman Tuhan itu langsung dan karena hukuman Tuhan itu menyebabkan dia mati. Dan dia mati bukan dalam jangka waktu yang lama, bukan bulan depan, 2 bulan, tapi dalam jangka waktu yang dekat. Nah, yang dekatnya itu kita nggak tahu. Dan saya juga nggak bisa jawab. Berapa jam kah sesudah itu? Yang pasti saya bisa jawab, tidak lama. Yang kemudian menyebabkan kematiannya dalam waktu dekat melalui proses yang sangat menyakitkan, yaitu penyakit yang menggerogoti tubuhnya, yang digambarkan seperti dimakan cacing-cacing. Jadi begitu. Jadi dia, kalau kembali lagi kalau ke pertanyaan tadi, apakah maksudnya ketika Herodes menerima pujian yang seharusnya ditujukan kepada Tuhan, apakah langsung mati? Karena dibilangkan seketika itu juga dia ditampar oleh malaikat Tuhan. Dan kemudian dia dimakan oleh cacing-cacing. Maka dari bagian itu bisa ditafsirkan bahwa dia nggak mati seketika itu juga secara fisik. Tapi hukuman Tuhan langsung, langsung dijatuhkan pada saat itu. Yaitu ya ditampar malaikat. Langsung. Itu. Yang karena ditampar oleh malaikat itu menyebabkan dia mati. Matinya dalam waktu yang dekat. Melalui proses yang sangat menyakitkan. Yaitu penyakit yang menggerogoti tubuhnya yang digambarkan seperti dimakan cacing. Maka dari itu ayatnya ini kita bisa pertanggungjawabkan. Yaitu bahwa memang betul dia ketika menerima pujian yang seharusnya tidak boleh dia terima karena harusnya kepada Tuhan, dia seketika itu juga ditampar. Betul, kita bisa pertanggungjawabkan. Seketika itu juga ditampar malaikat Tuhan. Dan matinya itu dimakan cacing-cacing. Dan pandangan ini saya tahu nantinya kan mungkin ada jemaat yang ya mempertanyakan, ah enggak lah, kayaknya langsung mati dan bla bla dan lain sebagainya. Karena kan bilang kan itu kan seketika itu juga ditampar. Tuh buktinya juga kan Ananias begitu. Nah, tapi Ananias itu jelas dikasih tahu bahwa habis itu orang-orang langsung pada saat itu orang-orang muda langsung masuk, langsung mengapani, langsung bawa. Berarti memang narasinya menunjukkan bahwa betul-betul langsung pada saat itu mati. Kalau ini kan tidak, cuma bilang ditampar malaikat, baru seketika itu juga ditampar, baru kemudian bilang dia mati dimakan cacing-cacing. Dan pandangan ini merupakan pandangan mayoritas dari teologi reform. Jadi orang-orang yang menganut paham teologi reform rata-rata punya pandangan seperti ini. Jadi saya ini bukan pandangan pribadi saya, tapi berdasarkan saya searching, saya cari, oh ini pandangan ini. Dan ini yang saya bisa bagikan ke kita sekalian. Nah, dari pertanyaan ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berargumen atau siapa tahu punya pandangan, ah enggak, kayaknya bukan demikian ya, kayaknya langsung langsung karena bilang ditampar oleh malaikat langsung mati. Langsung mati dan langsung dimakan cacing-cacing. Karena kan Allah kan maha kuasa tuh, Allah maha kuasa kan pasti dong dia tampar langsung mati. Dan langsung mati ya cacing-cacing bisa aja muncul dari tanah terus langsung makan. Ya, kalau ada yang punya pandangan demikian ya ya, Malam contoh. ya malam silakan kok. Saya bukan apa ya, maksudnya mau ini aja untuk menambah pemahaman aja, pengetahuan lah Hmm. mengenai yang Herodes itu. Itu saya baca di buku Yerusalem The Biography, itu penulisnya Simon Sebag Montefiore itu ya. Itu di halaman 140 itu ada satu paragraf itu menjelaskan tentang kematian si Herodes ini. Ini saya bacakan ya contoh. Iya silakan kok. Herodes pas satu sesudah itu Agripa bertingkah di istana seperti seorang raja raja dewa Yunani dalam jubah bertatakan emas di forum Kaisarea ketika dia jatuh sakit dan perutnya nyeri. Kemudian ia mati dimakan cacing-cacing. Bunyi ayat dalam kisah para rasul. Nah itu di buku sejarah itu contoh. Hmm. Jadi mungkin ini dari
pandang sejarawan ya, Hmm. mengaitkan kematian. Ini kan Herodes ini kan dalam sejarah kan, kehidupan, Hmm. maksudnya dia tercatat di dalam sejarah. Berarti penyakit yang dia alami dimakan cacing mungkin dari sudut pandang apa namanya penulis Perjanjian Baru itu kan apa namanya melihat endingnya aja mati dimakan cacing, tetapi dari sudut pandang pencatat sejarah yang terus berkesinambungan sampai tercatat sampai sekarang itu sedikit menggambarkan kronologi kematiannya dia. Berarti dia ini sudah ada penyakit lama sebenarnya Hmm. dan uh, dia mengalami apa istilahnya naas dia matinya itu di saat itu. Itu sih saya Hmm. melihat sebagai pemahaman aja lah Iya, bagaimana kita bisa mengkaitkan antara firman Tuhan dengan sejarah yang dicatat itu sih. iya. Itu aja sih. Oke, Ya, terima makasih kasih Chandra. kok. Tapi tidak, berarti tidak bertentangan dengan ayat Alkitab kan? Karena Alkitab bilang dia dimakan cacing-cacing. Kalau seandainya memang hukuman Tuhan bukan untuk dia mati dimakan cacing-cacing, ya mungkin nggak akan seperti demikian. Gitu. Jadi memang sudah diatur hidupnya bahwa dia sakit kan perutnya. Tadi saya sempat dengar koin bilang Iya, perutnya besar iya, ada cacing tuh sakit cacing. Tapi itu kan kita percaya itu dalam kerangka kedaulatan Tuhan kan? Karena iya, pada iya, iya. akhirnya Artinya, endingnya firman Tuhan mau bilang dia dimakan cacing-cacing, makanya seperti demikian dia punya alur cerita. Berarti nggak bertentangan dengan ayat tadi. iya, iya betul. Hmm. Mungkin kalau dari Iya, sejarah ini kan kelihatan lebih jelas lah kronologi kematiannya dia kan. Dia dia iya, sedang apa waktu itu, kemudian sakitnya iya. apa, begitu. Kemudian matinya bagaimana? Ya di Alkitab menggambarkan ia mati dimakan cacing-cacing. Ya namanya orang mati pasti dimakan cacing lah mungkin. Berarti bentuk arti kesia-siaan dia lah begitu. Hmm. Itu Iya, sih contoh tambahan iya, iya. informasi aja nih, buat Ya, ya, pemahaman oke, kita. oke. Ya, Makasih terima Chantal. kasih. Ya, oke, kok terima kasih ya. Ya, jadi ya itu memang yang paling mungkin ya maksudnya akan jadi bergejolak itu dalam pengertian langsung mati seketika itu juga atau enggak karena bilang kan ditampar seketika itu juga ditampar. Nah, mungkin yang saya nangkap dari pertanyaan jemaat yang menanyakan pertanyaan ini mau tanyakan itu apakah langsung mati seketika itu juga dan juga langsung dimakan cacing-cacing. Nah, maka dari itu jawaban saya ini ya saya cari dari berdasarkan beberapa sumber dan dikatakan mayoritas yang punya pandangan teologi reform mengatakan seperti demikian. Kalau tanya apakah langsung mati saat itu, tidak. Dia nggak langsung mati nggak langsung mati seketika itu juga secara fisik, tapi hukuman Tuhan langsung pada saat itu juga. Ya digambarkan dalam ayat 23 itu ditampar. Itu hukumannya langsung gitu. Dan dimakan cacing-cacing betul dia ada penyakit. Penyakit yang kita percaya hukuman Tuhan kasih, walaupun mungkin sudah lama penyakitnya dan sebagainya. Kalau dari sejarawan mengatakan demikian, tapi dalam terang Alkitab ya jelas dimakan cacing-cacing. Makan cacing dia punya sakitnya itu menggerogoti dia sehingga dia mati karena dia mengambil yang seharusnya bukan menjadi hak dia, yaitu pemujaan atau puji-pujian kepada Tuhan. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima, apa maksud dari Kejadian 22, Kejadian 3 ayat 22? Mohon penjelasannya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat Kejadian 3 ayat 22 bicara tentang apa sih? Nah, Kejadian 3 ayat 22 bilang begini, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, jadi dari ayat ini saya baca, jadi saya kemudian mencoba untuk memikirkan apa sih pertanyaan dari yang menanyakan gitu. Karena yang menanyakan bilang kan apa maksud dari Kejadian 3 ayat 22? Mohon penjelasan. Nah, ketika saya baca ini, saya kemudian pikir, oh mungkin yang penanya itu ingin menanyakan dua bagian ini, yang saya kasih warna warna berbeda. Yaitu yang pertama, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi apa maksud ini sih? Kan kejadian 3:22 bilang, oh Tuhan bilang sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, apa itu maksudnya? Baru kemudian yang kedua, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Jadi berarti selain ada buah pengetahuan yang baik dan jahat, ada juga pohon kehidupan. Nah, saya mencoba untuk menganalisa
yang mungkin pertanyaannya menyangkut dua hal ini. Nah, sehingga saya akan mencoba menjawab dari dua bagian ini. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika ayat itu bilang sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, itu berarti bahwa itu tidak berarti bahwa manusia itu sama seperti Allah itu. Jadi ketika firman Tuhan bilang begini, oh sesungguhnya manusia itu Adam dan Hawa itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, ketika firman Tuhan bilang telah menjadi seperti salah satu dari kita, itu kan Tritunggal ini kan, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, itu firman Tuhan tidak bermaksud bahwa manusia akhirnya ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, jadi sama seperti Allah. Bukan. Bukan itu. Pasti bukan itu. Maksudnya bukan itu. Apalagi kita lihat firman Tuhan kan bukan cuma sampai situ. Dia bilang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, berarti bagian itu mau memberitahukan kepada kita bahwa ketika firman Tuhan bilang manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, itu bukan berarti manusia jadi sama dengan Tuhan, apalagi punya semua kualitasnya Tuhan, maha tahu, maha baik dan sebagainya. Tidak, bukan begitu. Tetapi yang mau dimaksudkan oleh firman Tuhan ketika bilang sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, itu firman Tuhan mau bilang bahwa manusia itu sudah jadi mirip dengan Allah dalam salah satu aspek, yaitu aspeknya itu mengetahui yang baik dan yang jahat. Kalau sebelumnya kan semua kan waktu sebelum makan buah pengetahuan yang baik dan jahat kan manusia itu kan berdasarkan Tuhan ya, Tuhan bilang apa ini semua mendengar, jadi apa hukum moralnya itu ya berdasarkan yang Tuhan bilang ini. Tapi setelah mereka makan, mereka jadi tahu untuk mengetahui yang baik dan yang jahat, punya kualitas dalam segi kualitas moral, bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Tapi kan maksudnya manusia walaupun bisa membedakan yang baik dan jahat, tetapi dalam dalam terang satu keberdosaan. Jadi bukan yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Tapi yang saya mau soroti di sini yaitu bagian itu. Ketika firman Tuhan bilang manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, itu bukan berarti manusia jadi sama dengan Allah. Apalagi dalam segi semua kualitas manusia. Kualitas Allah ada pada manusia enggak. Tetapi hanya mirip di dalam satu aspek yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah, baru kemudian karena ini alasannya begini. Karena apapun situasi dan keadaan tidak akan pernah ciptaan itu menjadi sama dengan pencipta. Akan selalu ada perbedaan. Mau apapun, situasi apapun, keadaan apapun, pasti tidak akan pernah ciptaan itu menjadi setara, menjadi sama. Apalagi melewati pencipta. Enggak. Pasti akan selalu ada perbedaan. Pasti itu. Jadi itu alasannya. Jadi ketika bilang menjadi sama seperti salah satu dari kita, berarti itu manusia bukan jadi sama dengan Allah dalam segi semua, tapi hanya satu aspek itu, yaitu bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kemudian yang bagian kedua dari Kejadian 3 ayat 22 ini, yaitu maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah ya kalau dari ini sih saya menafsirkan bahwa ini memang secara hurufiah, bahwa manusia itu dihalangi oleh Tuhan untuk mendapatkan akses langsung ke pohon kehidupan. Nah, kalau bagian ini bilang begini, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya, manusia itu mengulurkan tangannya, mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Dan artinya juga secara hurufiah, yaitu manusia dihalangi oleh Tuhan untuk mendapatkan akses langsung ke pohon kehidupan, maka itu berarti di Taman Eden itu bukan cuma ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi juga ada pohon kehidupan. Dan dari mana itu kita tahu? Karena begini, karena kitab Kejadian menceritakan tentang Taman Eden sebagai tempat yang nyata, maka kita juga harus punya pemahaman, pikiran bahwa pohon kehidupan juga itu merupakan pohon yang benar-benar ada. Nyata, real. Maka dari itu karena dia nyata,
dia real, dia ada, maka dari itu Tuhan menghalangi supaya manusia tidak punya akses langsung ke pohon kehidupan. Karena Taman Eden bicara tentang hal yang nyata, yang real, pohon pengetahuan yang baik dan jahat juga bicara tentang pohon yang real, yang nyata, yang ada, yang manusia, yang akibatnya itu manusia berdosa, maka pohon kehidupan juga itu merupakan satu pohon yang real, yang benar-benar ada. Tapi walaupun dia ada, benar-benar ada banyak pandangan yang bilang begini, bahwa merupakan ini pohon pengetahuan, karena kan di bagian belakang kan bilang begini kan, jangan dia ambil, dia makan kemudian jadi hidup kekal kan. Nah, itu merupakan tanda sakramental dari kehidupan kekal, bukan bahwa buahnya itu secara ajaib memberikan hidup kekal, tetapi Allah meneguhkan janji kehidupan kekal melalui sarana itu jika manusia taat. Itu. Jadi maksudnya memang ada, memang real, memang nyata, tetapi bukan berarti kalau kita makan buah itu buahnya ajaib, buahnya ajaib, sehingga karena kita makan itu bisa jadi hidup kekal, karena kan ayat ayat bilang kan, dia dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Oh, berarti itu satu yang nyata dong, apa ya, real, berarti kalau pohon kehidupan itu bisa bikin hidup kekal. Bukan itu. Jadi orang, banyak pandangan para teolog bilang bukan bahwa secara ajaib buahnya itu memberikan hidup kekal, tetapi Allah meneguhkan janji kehidupan kekal melalui sarana itu jika manusia taat. Dan ternyata kan manusia nggak taat, Tuhan membatasi akses manusia untuk langsung ke pohon kehidupan, dan kemudian terjadi penggenapan di dalam diri Yesus Kristus, bahwa dapat hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan ketika seseorang itu percaya kepada Kristus. Jadi pohonnya itu, pohon kehidupannya itu real ada. Nah, sekarang jangan tanya, oh berarti kalau sekarang di mana itu pohon real, pohon kehidupan itu? Mungkin kita nggak usah percaya Yesus aja. Kita cari aja pohon itu. Kan pohon itu kan bisa memberikan hidup yang kekal kalau makan buahnya. Daripada capek-capek mau ikut Yesus, kita cari aja pohonnya itu ada di Taman Eden. Nanti ketika dapat kita makan. Tentu saja bukan begitu pemahamannya. Dia memang ada, tetapi bukan berarti buahnya itu ajaib terus bisa memberikan hidup kekal. Tetapi karena Allah yang meneguhkan janji kehidupan kekal melalui sarana itu, melalui pohon kehidupan itu. Tapi itu sudah berakhir di Taman Eden. Sekarang melalui Yesus Kristus. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dalam pertanyaan yang kelima. Apakah ada yang mau berkomentar? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6. Ada yang menanyakan begini. Selamat malam, PS Foni Kusuma dari Betani Balikpapan menjelaskan ada 5 poin dari Yesaya 55 ayat 8. Yaitu yang pertama, rencana Tuhan lebih tinggi. Yang kedua, pentingnya pikiran manusia itu terbatas. Kita tidak bisa menjangkau 1 hari ke depan, 30 hari ke depan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, serahkan diri kepada Tuhan. Poin keempat, jangan remehkan Tuhan. Poin kelima, percaya kepada Tuhan. Nah, apakah benar atau salah? Nah, pertama kita lihat dulu ya. Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8 bilang begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, perlu dipahami begini. Ketika yang bertanya, apakah 5 poin ini benar atau salah? Nah, saya perlu memberitahukan bahwa saya itu nggak dengar khotbahnya secara langsung. Apalagi lengkap, khotbahnya lengkap. Gitu. Apalagi khotbahnya lengkap, secara lengkap saya nggak dengar. Sehingga yang saya bisa katakan begini, kalau secara hurufiah dari poin-poinnya ini, saya bisa katakan betul. Rencana Tuhan lebih tinggi. Ya jelas. Secara hurufiah, rencana Tuhan lebih tinggi dari rencana manusia. Apalagi ayatnya bilang kan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Kita mau bilang rencana rencana manusia lebih tinggi. Jelas keliru, jelas salah. Jadi kalau poin bilang rencana Tuhan lebih tinggi, secara hurufiah, secara kalimat ini betul. Tapi sekali lagi ya, disclaimer, saya nggak dengar lengkap khotbahnya, gitu.
Kemudian pentingnya pikiran manusia itu terbatas. Kita tidak bisa menjangkau 1 hari ke depan, 30 hari ke depan, dan seterusnya. Betul. Bahkan 1 menit ke depan, kita nggak tahu. Karena keterbatasannya pikiran itu. Kalau Tuhan, ya tidak terbatas. Dia tahu apa yang akan terjadi 1 menit kemudian. Jadi betul, serahkan diri kepada Tuhan. Ya jelas, kita manusia terbatas. Kita manusia terbatas, kita tahu kita itu mesti bergantung kepada sesuatu yang melebihi kita, dan itu kita bisa dapat dalam diri Tuhan, pribadi Tuhan. Berarti ya kita kalau mau supaya betul-betul maksudnya hidup dengan Tuhan, ya serahkan diri kepada Tuhan. Baru jangan remehkan Tuhan. Ya jelas, jangan remehkan Tuhan. Jangan remehkan Tuhan. Orang yang meremehkan Tuhan itu pasti akan mengalami penghukuman. Kita lihat tadi Herodes kan, dia bukan cuma masalah remehkan Tuhan, dia mengambil kemuliaan yang seharusnya bukan ditujukan kepada dia, harus ditujukan kepada Tuhan. Apalagi menganggap Tuhan itu eh, tidak maha kuasa dan sebagainya, meremehkan Tuhan, ya pasti salah. Baru yang kelima, percaya Tuhan. Ya jelas, mesti percaya Tuhan gitu. Jadi secara hurufiah, poin-poinnya ini saya bisa katakan tidak salah. Betul. Tapi yang jadi persoalan, saya nggak dengar khotbahnya secara lengkap. Mengapa itu jadi persoalan saya nggak dengar khotbahnya secara lengkap? Karena begini, karena kan dia bisa bilang begini kan, poin pertama, rencana Tuhan lebih tinggi. Jadi dia jelaskan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Berarti saudara-saudara mesti percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih tinggi dari kita. Kalau kita punya rencana hanya ingin mendapatkan mercy, maka rencana Tuhan itu lebih besar. Tuhan bukan cuma kasih mercy, Tuhan kasih permata, berlian, dan sebagainya. Jadi salah. Betul nggak? Rencana Tuhan memang betul lebih tinggi dari kita. Tapi kalau rencana kita cuma mercy, ternyata rencana Tuhan lebih dari mercy. Dia mau kasih berlian, dia mau kasih intan, dia mau kasih rumah 30 tingkat dan lain sebagainya. Karena rencana Tuhan besar. Jadi salah. Rencana Tuhannya betul lebih tinggi dari kita, tapi ternyata isi daripada mengarahkan poin ini yang salah. Sehingga jadinya salah. Seharusnya rencana Tuhan lebih lebih tinggi, maka kita lebih mempercayakan masa depan kita, walaupun ada banyak pergumulan, tapi kita tahu bahwa rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan, walaupun kita sakit-sakitan, walaupun kita merasa bahwa Tuhan tidak ada titik temu di dalam pergumulan saya, tidak ada jalan keluar dalam pergumulan saya, tapi saya percaya rencana Tuhan tinggi. Tingginya itu apa? Untuk kebaikan saya. Nah, itu jadi betul. Tapi kalau diarahkan ke yang tadi, jadi keliru. Poin kedua, pentingnya pikiran manusia terbatas. Kita mesti menyadari bahwa kita ini terbatas. Kita terbatas. Kita nggak tahu 1 hari ke depan, kita nggak tahu 30 hari ke depan, kita nggak tahu tahun ke depan. Tapi ternyata diarahkannya ke salah. Oh, karena pikiran kita terbatas, maka kita itu apa ya, pasrah dengan kehidupan kita. Ya salah, Tuhan tidak menginginkan manusia pasrah. Ada tanggung jawabnya. Jangan sampai kedaulatan Allah betul, Allah berdaulat. Allah memang punya kedaulatannya yang pasti akan terjadi. Tetapi tetap manusia itu punya tanggung jawab. Walaupun kita punya pikiran terbatas, tapi kita tetap berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya dan memohon terus tuntunan Tuhan supaya apa yang kita lakukan sebaik-baiknya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu betul. Tapi kalau dia bilang pikiran kita terbatas, jadi sudahlah, nggak usah mau berusaha sampai bagaimana kuat pun. Pikiran kalian terbatas, kasih serahkan aja semua kepada Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya yang dalam hal berkat duniawi itu atau dalam pertumbuhan iman dan sebagainya kita pasif aja. Tuhan yang lakukan karena pikiran kita terbatas. Nah, itu jadi salah. Gitu. Serahkan diri kepada Tuhan. Iya, serahkan diri kepada Tuhan. Kita perlu untuk percaya sungguh-sungguh, jangan remehkan Tuhan. Serahkan diri kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja luar biasa, melampaui pemikiran kita, melampaui apa yang ada pada kita. Karena Tuhan itu raja, maka Dia punya kekayaan yang tidak terbatas. Dia akan berikan semua kepada kita. Jadi salah. Padahal poinnya betul, serahkan diri kepada Tuhan. Jangan remehkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tetapi diarahkannya itu jadi salah. Nah, sehingga kembali lagi, saya nggak dengar khotbahnya secara keseluruhan full. Tapi kalau kita lihat secara kalimat tidak ada yang keliru. Dia bisa pakai poin 5 ini untuk ayat yang tadi, untuk ayat yang Yesaya 55 ayat 8, dia bisa pakai poin ini. Tapi apakah
teologianya itu bicara tentang kristosentris, bicara tentang teologi proper, yaitu Allah, teologi Allah. Jadi semua itu apa tentang Allah, tentang apa Kristus yang dipuji sembah. Nah, kalau dia arahnya khotbahnya ke situ, maka nggak salah. Tapi kalau khotbahnya diarahkan kepada manusia, ya apalagi dengan menikmati segala yang ada dalam dunia ini, ya tentu salah. Walaupun poinnya betul. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di dalam pertanyaan yang keenam ini. Karena saya nggak dengar khotbahnya secara keseluruhan, kalau cuma lihat sekilas dari poin-poinnya ini, ya dia bisa ambil poin-poin ini dari atas dasar bagian ini dari yang dia khotbahkan Yesaya 55 ayat 8. Dia bisa ambil poin-poinnya, tapi secara isinya, ya kita nggak tahu diarahkannya kemana. Ada tanggapan atau ada yang ingin memperjelas, memperdalam? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini sudah selesai. Jadi cuma 6 pertanyaan yang dikirimkan pada saat ini. Dan kedepannya ini kita masih akan ada tajam. Jadi kalau jemaat Tuhan punya pertanyaan ya boleh dikirimkan apa saja nanti kita bisa bahas. Bukan cuma saya percaya bukan cuma jadi berkat untuk kita yang bertanya, tapi juga kepada kita semua, terutama juga kepada yang membahasnya juga boleh jadi berkat. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau malam hari ini ada waktu yang indah, kami sama-sama boleh belajar melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan eh, kepada kami, sehingga melalui pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja ada berkat-berkat yang boleh kami dapatkan yang berhubungan dengan kerohanian kami boleh semakin diteguhkan, kami boleh semakin dikuatkan. Dan tolong ya Tuhan, supaya kami boleh tetap setia di dalam setiap kelas-kelas pembinaan yang ada, karena sesungguhnya ini menyangkut hal yang kami butuhkan, bukan untuk kesenangan, bukan untuk program daripada gereja, tapi sungguh-sungguh ini menyangkut kerohanian kami sebagai jemaat, sehingga biarlah kami boleh terus memiliki akan rasa kehausan, rasa eh, yang betul-betul untuk mau setia, untuk mau datang terus bergabung di dalam kelas-kelas pembinaan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk waktu selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja dalam segala hal yang kami kerjakan. Biar kami boleh terus berharap bersandar kepada Tuhan dan boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.